Sejumlah tokoh Islam, diantaranya tokoh Muhammadiyah Din Samsudin dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Baroujerdi, di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang kian memanas, serta dampaknya bagi dunia internasional termasuk Indonesia. Bagaimana Anda melihat terkait tadi perbedaan antara Syiah dan Sunni yang sering mempertentangkan antara itu, dan kemudian di Iran. Ya, inilah detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahid 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Dan video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmachim, dan Ben Gurion. Tak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Detetan roket Iran melesat melintasi langit kota Naharia, Israel. Sirine pun bergema membuat warga Israel panik. Sirine terus meraung saat beberapa roket melintasi langit kota Naharia sebelum menghantam permukiman. Serangan ini terjadi saat warga setempat menggelar perayaan Paskah Yahudi. IDF mengatakan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah. Rudal Hizbullah menghancurkan sejumlah rumah dan taman kanak-kanak di Naharia, Israel Utara. Sebelumnya Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel usai Israel menghantam sejumlah lokasi di Lebanon. Rekaman CCTV menangkap momen ketika pecahan rudal Hizbullah mendarat di sebuah bangunan di Naharia, Israel Utara. Kaca dan balkon pecah berkeping-keping, kemudian puing-puing bangunan berserakan. Warga setempat pun panik. Petugas langsung tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian. Ledakan ini juga membuat taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak rusak terkena serangan. Sebelumnya Hizbullah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya Rabu kemarin. Hizbullah menargetkan Israel pasca Israel menyerang sejumlah titik di Lebanon. Sebuah bangunan tempat tinggal di Bina, Israel mengalami kerusakan ringan setelah diduga pecahan rudal mendarat di dekat daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan dinding bangunan yang dipenuhi bekas pecahan peluru serta jendela dan kaca depan kendaraan yang diparkir di dekatnya yang hancur. Hal ini terjadi setelah serangkaian serangan terbaru dari Iran dan Hizbullah ketika eskalasi di Timur Tengah. Suddenly, I hear an alarm for to go safe. I run to the shelter. After everything, when I was in the shelter, I heard the big bomb strong, yani not easy. All my house is like earthquake. It's stop everything. I went outside the shelter and I see all the people around our house.
And I looked around the house, every window is broken, how you see there now. And just damage of houses, no injury, thanks God. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, sementara pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran masih berlangsung. Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod HaSharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להתקדם. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod HaSharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan penyerangannya kepada Iran. Di lokasi yang tidak dapat diverifikasi, sejumlah kendaraan militer termasuk sebuah pesawat meledak dihantam oleh rudal. CENTCOM mengklaim pada pekan kelima Amerika Serikat telah mengalami kemajuan dengan menghancurkan sistem keamanan Iran. Di sisi lain, rentetan serangan juga masih terus dilancarkan Iran kepada infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah. Roket Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Pangkalan Khosrow yang berada di Provinsi Hasaka rusak parah akibat serangan ini. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Selain pangkalan militer, Iran juga diduga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah.